Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan informasi perihal gangguan jiwa. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang penderitanya atau orang dengan gangguan jiwa atau yang bisa disingkat ODGJ. Yang akan saya bahas saat ini adalah tentang ciri-ciri atau gejala orang yang akan mengalami gangguan jiwa dan akibatnya. Nah, yang pertama, ciri-ciri atau gejala orang yang akan mengalami gangguan jiwa yang pertama adalah orang tersebut akan sulit tidur atau yang sering kita sebut dengan insomnia, atau mungkin pola tidur yang tidak teratur. Mungkin bisa juga dengan orang itu tidur pada siang hari dan bangun pada malam hari. Jadi pola tidur tidak teratur, atau mungkin waktu tidurnya tidak seperti orang pada umumnya. Mungkin dia akan mengalami yang namanya tidur dengan jangka waktu yang singkat, hitungan jam saja. Padahal sebagai manusia normal, kebutuhan tidur itu juga penting, minimal ya 6 sampai 8 jam dalam sehari. Tapi orang-orang dengan ciri-ciri akan mengalami gangguan seperti ini biasanya akan sulit tidur. Sulit tidur ini bukan kok disebabkan karena faktor kerjaan atau mungkin sesuatu yang lain, tapi memang ada faktor di dalam pikirannya yang membuat refleks untuk tidur ini kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang akan mengalami gangguan jiwa adalah dia akan mengalami yang namanya menarik diri dari masyarakat. Orang tersebut akan lebih senang ketika dia menyendiri di kamar, di rumah, dan cenderung menjauhi orang-orang sekitar. Ini yang perlu teman-teman pahami, bahwasanya orang-orang seperti ini biasanya mereka sedang mengalami stres atau depresi yang berat, sehingga mereka tidak ingin diganggu oleh orang lain, sehingga mereka lebih suka menyendiri dalam rumah atau di dalam kamar. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang atau ciri-ciri orang yang akan mengalami gangguan jiwa adalah mereka sudah mulai malas melakukan hal-hal kebiasaan sehari-hari seperti makan, tidur, atau bersih-bersih. Itu mereka sudah mulai malas melakukannya. Maka jangan heran kalau orang-orang yang akan mengalami gangguan jiwa mereka akan cenderung malas makan atau makan tidak teratur, malas mandi juga tidak teratur. Yang biasa 3 kali sehari mungkin hanya 2 hari atau bahkan tidak mandi berhari-hari. Nah, itu menandakan tersebut akan mengalami gangguan jiwa. Dan selanjutnya, setelah gejala ini kok tidak dibiarkan saja tanpa ada solusi, tanpa ada pengobatan, akan timbul yang namanya gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini kelanjutan dari gejala gangguan jiwa tersebut. Nah, gangguan psikotik ini bermacam-macam gejalanya. Salah satunya adalah seperti melihat makhluk-makhluk yang sebenarnya tidak nyata, dan juga penderita gangguan jiwa ini seperti mendengar sesuatu suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Makanya teman-teman bisa lihat orang-orang dengan gangguan jiwa biasanya akan bicara sendiri, akan ngomong sendiri. Yang kedua, orang dengan gangguan jiwa akan mudah marah, mudah curiga kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya teman-teman sering melihat orang dengan gangguan jiwa tiba-tiba marah tanpa sebab. Nah, yang ketiga, biasanya orang-orang dengan gangguan jiwa seperti ini akan berbicara yang tak teratur atau berbicara yang tanpa arah. Nah, itu juga disebabkan karena orang dengan gangguan jiwa tersebut sulit berkonsentrasi mengenai pembicaraan yang akan dia bicarakan, yang biasa terjadi. Dan ketika efek-efek ini tidak segera ditangani, tidak segera diobati, akan menimbulkan hal-hal yang lebih serius atau hal yang lebih berbahaya. Contohnya biasanya akan melukai diri dia sendiri, atau melukai orang lain, atau merusak barang, atau mengambil barang orang lain tanpa izin, atau bisa juga yang lebih parah adalah bisa sampai membunuh orang lain. Nah, itu yang gejala-gejala yang istilahnya yang lebih parah. Makanya ketika ada di sekitar kita orang mengalami gangguan jiwa, jangan kita ganggu dengan omongan-omongan, dengan sikap-sikap, dengan tindakan-tindakan, karena itu akan menambah parah sakit yang diderita oleh orang tersebut. Jadi sedikit informasi dari kami, mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi teman-teman semua dan bisa menjadi pelajaran agar kita bisa lebih menjaga kesehatan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.